Bayangkan pagi cerah yang seharusnya tenang berubah jadi awal kekacauan bagi Mio. Gadis itu dipaksa ibunya untuk ikut kencan buta dengan pria asing pilihan keluarga. Hatinya menolak keras, merasa seperti boneka yang hanya digerakkan tanpa suara. Dalam kepanikan, ia mengambil keputusan gila, menikah kilat dengan pria miskin bernama Demian yang baru dikenalnya lewat sebuah iklan sederhana. Tak ada gaun, tak ada pesta, hanya tanda tangan di bawah sinar matahari pagi. Mio mengira hidupnya akan penuh kesulitan, namun tak pernah ia duga, pria miskin itu ternyata menyimpan rahasia besar yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya, dan inilah kisahnya. Pagi itu udara cerah, sinar matahari lembut menembus tirai kamar sederhana tempat Mio berbaring gelisah. Gadis berusia 23 tahun itu baru saja mendengar kabar dari ibunya. Sore nanti, ia harus mengikuti kencan buta dengan pria pilihan keluarga. Mio merasa sesak, seolah hidupnya hendak diatur tanpa kesempatan memilih. Ia menatap langit biru dari jendela, mencari jawaban. "Aku tidak bisa begini, aku ingin bebas menentukan hidupku," gumamnya. Saat itu, ia iseng membuka ponselnya, menemukan sebuah iklan pernikahan kilat. Ada nomor yang bisa dihubungi, dan tanpa banyak pikir, ia mengirim pesan. Tak lama seorang pria bernama Demian membalas dengan nada sopan. "Aku orang biasa, hidupku sederhana. Kalau kau memang butuh solusi cepat, kita bisa menikah." Mio tercengang, tapi juga merasa lega. Inilah jalan keluar dari kencan buta yang ia benci. Pagi cerah berikutnya, di sebuah kantor catatan sipil kecil, Mio bertemu Demian untuk pertama kalinya. Ia kaget melihat pria itu hadir dengan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit kusam. Wajahnya teduh, tenang, dengan senyum ramah yang tidak dibuat-buat. "Kau yakin dengan keputusan ini?" tanya Demian pelan. Mio menarik napas panjang, menatap lurus matanya, lalu mengangguk. "Aku yakin." Proses pernikahan berlangsung cepat, hanya tanda tangan, cap jari, dan buku nikah yang diserahkan. Tanpa pesta, tanpa sorakan keluarga, hanya suara burung di luar jendela dan sinar matahari yang menerangi ruangan kecil itu. Mio merasa dadanya lega, ia berhasil terlepas dari kencan buta yang mengekang. Sore cerah mereka pulang ke kontrakan mungil milik Demian. Rumah itu sederhana, dindingnya cat lama yang agak pudar, namun bersih dan rapi. "Maaf kalau terlalu sempit," ucap Demian canggung. Mio tersenyum tipis, mencoba menerima kenyataan baru. Hari-hari pertama mereka dipenuhi penyesuaian. Demian setiap hari berangkat dengan motor tuanya, katanya mencari pekerjaan tambahan. Mio di rumah berusaha mengatur belanja, memasak meski sering gosong, dan kadang-kadang duduk di teras menikmati semilir angin sore. Ada saat ia merasa ragu, apakah menikah kilat ini benar-benar pilihan tepat? Namun di sisi lain, perhatian kecil Demian membuat hatinya pelan-pelan luluh. Demian selalu membawakan roti atau buah setiap pulang, memastikan Mio tidak pernah lapar. Ia bahkan rela mencuci piring ketika melihat Mio kelelahan. Konflik muncul ketika suatu pagi cerah, ibunya Mio datang berkunjung. Ia menatap tajam kontrakan sederhana itu, lalu menghalang napas panjang. "Mio, apa ini yang kau sebut rumah? Kau gadis pintar, kenapa kau rela hidup begini?" ucapnya dengan nada getir. Mio terdiam, menunduk, merasa tertusuk kata-kata ibunya. Demian hanya tersenyum sabar, lalu berkata, "Saya mungkin tidak punya banyak, tapi saya akan selalu berusaha membuatnya bahagia." Ibunya semakin marah, merasa anaknya dijebak oleh pria miskin. Setelah ibunya pergi, Mio menangis, tapi Demian menepuk pundaknya lembut. "Percayalah Mio, aku akan membuktikan sesuatu padamu." Hari berganti, dan Mio mulai mencurigai hal-hal aneh. Beberapa kali ia melihat Demian menerima telepon dengan wajah serius, berbicara dengan bahasa yang formal. Pernah sekali, di sore cerah, saat ia berjalan di pusat kota, ia terkejut melihat Demian turun dari mobil mewah hitam, diikuti beberapa orang yang membungkuk hormat. Jantungnya berdegup cepat. Ia bersembunyi, mengikutinya masuk ke gedung tinggi yang berkilau di terpa matahari sore. Siapa sebenarnya dia? Bisiknya bingung. Malamnya, bukan malam gelap, tapi sore yang meredup dengan cahaya jingga, Mio memberanikan diri bertanya, "Demian, sebenarnya siapa kamu?" Demian terdiam, menatap langit sore dari jendela, lalu menoleh pada istrinya. "Aku tidak bisa terus menyembunyikan ini. Aku bukan pria miskin. Aku CEO dari sebuah perusahaan besar. Semua yang kulakukan
hanya ingin tahu siapa yang benar-benar mau menerimaku apa adanya. Pengakuan itu membuat Mio kaget luar biasa. Hatinya campur aduk, antara lega karena tidak harus hidup susah, dan marah karena merasa dibohongi. "Jadi aku hanya percobaan untukmu, aku ini apa bagimu, Demian?" Tangis Mio pecah. Ia merasa pernikahan ini tidak tulus. Pertengkaran hebat pun pecah di rumah kontrakan kecil itu, diiringi cahaya sore yang perlahan meredup. Mio akhirnya memutuskan pergi kembali ke rumah ibunya. Ia merasa dikhianati, meski di dalam hatinya masih ada rasa yang tidak bisa ia ingkari. Pagi cerah, Demian datang ke rumah orang tua Mio. Ia berlutut di hadapan mertuanya, menatap Mio dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku memang berbohong soal siapa diriku, tapi cintaku padamu nyata. Aku tidak peduli kau tahu aku CEO atau bukan, aku hanya ingin kau jadi istriku." Ibunya Mio terdiam, bingung antara marah dan terharu. Mio yang mendengar itu menangis, merasa hatinya bergetar. Ia akhirnya luluh karena dalam kata-kata Demian, ia merasakan kejujuran yang sesungguhnya. Kehidupan mereka pun berubah drastis. Demian membawa Mio ke dunia aslinya, kantor besar, rapat dengan bawahan, mobil mewah, rumah megah yang selama ini disembunyikan. Semua orang menunduk hormat padanya, memanggil Mio dengan penuh penghormatan sebagai istri CEO. Mio terkejut, masih canggung, tapi Demian selalu ada di sampingnya, menggenggam tangannya di tengah tatapan banyak orang. Meski begitu, cobaan tidak berhenti. Ada karyawan wanita yang iri, menyebar fitnah bahwa Mio tidak pantas menjadi istri bos besar. Ada media yang menyorotinya, menulis berita miring. Mio sempat goyah, merasa tidak kuat. Namun Demian selalu menenangkan, bahkan di hadapan publik dengan lantang berkata, "Hanya Mio yang kucintai, tidak ada yang lain." Kata-kata itu membuatnya merasa begitu dimanjakan dan dilindungi. Sore cerah yang hangat, Demian mengajak Mio kembali ke kontrakan lama mereka. Rumah kecil itu masih sama, cat tembok pudar, jendela berdebu. Mio menatapnya lama, lalu air mata jatuh di pipinya. "Kalau bukan karena hari-hari sulit di sini, mungkin aku tidak akan pernah tahu betapa berharganya dirimu," ucapnya lirih. Demian rumeluknya erat. "Aku janji, baik di rumah kecil maupun di istana megah, aku akan selalu menjagamu." Matahari sore memantulkan cahaya keemasan, menyinari dua sosok yang kini tak lagi menyembunyikan apapun di antara mereka. Akhirnya, kisah mereka menjadi bukti bahwa keputusan kilat di pagi cerah bisa mengubah hidup. Mio yang hanya ingin kabur dari kencan buta, justru menemukan cinta sejati. Demian yang berpura-pura miskin, akhirnya mengungkap jati dirinya sebagai CEO kaya. Tapi lebih dari segalanya, ia berhasil membuktikan bahwa cintanya tulus. Dan hari-hari mereka pun dipenuhi kemanjaan, bukan hanya dengan kemewahan, tapi juga kasih sayang yang tidak pernah pudar.